Selamat datang kembali di channel kita bersama, yaitu belajar Adobe Photoshop, yang mana pada video sebelumnya kita sudah belajar mengenal tool-tool, lalu kita belajar tentang fungsi daripada tool, lalu kita belajar bagaimana mengganti background dengan metode seleksi. Selanjutnya kita belajar tentang cropping tool. Maka pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana mengatur warna pada sebuah objek. Baik, untuk kawan-kawan yang baru bergabung dan baru menonton video ini, silahkan tonton video-video sebelumnya tentang mengenal tool-tool dan sebagainya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar. Baik, kawan-kawan semua, kita akan belajar mengedit sebuah warna. Langkah pertama ialah kita akan menggunakan aplikasi Adobe Photoshop CS3 yang saya gunakan. Di sini untuk versi-versi sebelumnya ataupun selanjutnya tidak jauh berbeda. Apabila sudah belajar kita menggunakan Adobe Photoshop 7, maka pada sesi-sesi ini kita akan beralih ke Adobe Photoshop versi baru, tidak akan jauh berbeda. Baik, pertama yaitu kita buka aplikasi Adobe Photoshop. Baik, kawan-kawan semua, di sini saya akan menggunakan bahan untuk kita mengedit adalah menggunakan file yang tersedia di aplikasi Adobe Photoshop. Jadi kawan-kawan bisa mencari di local disk C pada sistem, lalu klik program file, buka Adobe Photoshop, cari Adobe Photoshop yang terinstall, cari samples. Nah, maka kawan-kawan semua akan menemukan sampel-sampel foto, gambar. Contoh sini saya buka, ada beberapa gambar di sini yang sudah disediakan oleh Adobe Photoshop untuk kita coba. Baik, ada beberapa cara menginput. Yang pertama bisa kita klik open dan kita cari berkas di local disk C tadi. Bisa juga kita klik 2 kali pada layar, lalu kita cari di local disk C, program file, lalu kita cari Adobe, kita cari Adobe Photoshop, kita cari samples, dan ini yang disediakan oleh Adobe Photoshop. Baik, nah ini akan kita bahas satu persatu, dan pada kesempatan ini kita akan mengatur dan mengenal fitur yang ada di Photoshop tentang mengedit warna. Saya akan ambil sampel di sini. Jadi kawan-kawan bisa menerapkan mengambil sampel dari foto yang ada bawaan dari Adobe Photoshop. Nah, di sini kita menggunakan beralih dulu ke Move Tool ya, atau tekan tombol V. Apabila kita berada di
tool lain ketika kita ingin berpindah, maka kita sudah hafal kalau V adalah ke move tool. Nah, lalu di sini akan saya kenalkan beberapa fitur untuk mengedit warna. Di sini ada level, bisa kita atur level, ya. Di sini ada level, lantas ada auto level. Nah, auto level ini kombinasi tombolnya Shift Ctrl L. Maka secara otomatis kita lihat di history sudah menggunakan level secara otomatis. Menggunakan pengaturan warna menggunakan level secara otomatis. Ya, saya tekan Ctrl Z, terlihat dia ada perubahan sedikit. Nah, selanjutnya di sini ada auto color. Tidak jauh beda, auto color adalah mengatur warna secara otomatis. Selanjutnya ada curves. Curves adalah untuk menerang dan menggelapkan, ke atas lebih terang, ke bawah lebih gelap. Nah, dan apabila terjadi seperti ini, ya, atau begini, nah ini tinggal kawan-kawan dicoba-coba sendiri tentang ya menu yang sudah disiapkan oleh Adobe Photoshop ini. Selanjutnya ialah kita menggunakan color balance. Ya, di sini cyan, ya, untuk membalankan. Ini biasa digunakan apabila kita menggabungkan dua layer dan antara layer 1 dan layer 2 tidak sinkron. Nah, agar agar lebih menyatu, kita menyatukan daripada dua objek atau dua gambar, maka kita menggunakan color balance. Nanti akan saya bahas pada video tutorial selanjutnya. Ada brightness dan kontras. Brightness dan kontras ini adalah untuk mengatur ketajaman dari sebuah gambar. Ya. Lalu ada hue and saturation. Ini tidak jauh berbeda dengan color balance. Ini biasanya digunakan hue and saturation ketika kita mengedit sebuah gambar hitam putih, akan kita buat jadi berwarna. Kita mengkombinasikan beberapa fitur-fitur tadi, salah satunya kita menggunakan hue and saturation. Selanjutnya di sini kita ada black white, ya. Apabila kita ingin membuat foto kita hitam putih, di sini juga bisa mengatur black white. Ya, tinggal dicoba-coba, nanti akan saya pergunakan pada tutorial selanjutnya. Ada Dextrude, ya. Dextrude adalah membuat objek menjadi hitam putih. Lantas setelah hitam putih, apabila kurang tajam dan segala macam, kita bisa menggunakan brightness and contrast. Nah, jadi kawan-kawan semua, fitur-fitur yang kita bahas ini semua terkadang ketika kita sudah
ketika kita sedang mengedit sebuah file, maka kombinasi ini kita pakai. Terkadang kita pakai auto color, lantas yang kita pakai kurva, kita pakai color balance, semua kita pakai untuk memaksimalkan sebuah objek. Nah, selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah selective color. Nah, selective color ini adalah untuk supaya lebih jelas, ini akan saya kurpas dulu agar lebih terang gambarnya. Nah, oke. Nah, di sini ada adjust selective color. Nah, di sini ada red. Nah, di sini ada cyan, magenta, yellow, black. Nah, di daerah red, ya, color red yang kita pilih, maka yang kita atur adalah warna merah pada objek ini. Contoh, ya, seperti ini, ya. Jadi merah ini akan kita buat mengikuti warna cyan. Magenta, merah mengikuti warna magenta. Lalu ada yellow, ya, ada yellow, ada black. Nah, jadi warna merah akan kita arahkan ke lebih cenderung ke black terang atau black gelap. Selanjutnya ini saya nolkan dulu, ini saya nolkan lagi. Ada yellow, green, dan sebagainya. Contoh saya ambil yellow. Nah, di sini yellow, ya, yang biasa digunakan dalam editing foto. Ini biasanya overlay, ya, over di warna merah, over di warna kuning saat kita mengambil gambar dari kamera. Maka fungsi daripada selective color ini untuk mengurangi daripada kuning. Selain juga ada di situ kita bisa menggunakan color balance dan lain-lain. Salah satunya adalah menggunakan selective color. Nah, seperti ini. Ya. Oke, akan saya ambil satu objek lagi yang lebih cenderung banyak warna. Nah, saya ambil gambar dark. Nah, ini kita selective color, ya. Dark ini warnanya kuning. Kita ambil di kuning, maka kita atur, ya, terlihat jelas kuningnya berubah, ya, kuning ke cyan, cyanan, kuning ke magenta-magentaan, yellow ya yellow, ya, yellow terang, yellow gelap, atas, nah, yellow ke hitam-hitaman. Dan di situ. Oke, kita buat lagi supaya lebih jelas perubahannya yang terjadi. Nah, di sini ada warna red. Maka kita pilih red. Nah, maka yang akan perubahannya akan terjadi hanya di warna merah ini. Ya, ya, terlihat jelas perubahannya. Ya, ini magenta-magentaan, ya. Nah, jadi kenapa warna kuning kena edit, nah, berubah juga. Nah, karena warna kuning ini mengandung unsur-unsur warna merah. Ketika kita red di magenta kita mainkan, maka kuning ini dia ikut, ya, karena ada unsur-unsur merah. Nah, ini apalagi, nah, unsur kuning, ya, memang kita berada di color red, color merah.
saya akan memainkan di yellow, maka di yellow ini yang ada di objek sini ini mengandung warna merah, maka dia ikut berubah. Tadinya black dan sebagainya, bisa kawan coba sendiri. Nah, lantas pertanyaannya, bagaimana kita ingin menyeleksi, ingin merubah warna, sedangkan di objek di depan ini warnanya terlalu gelap, sementara di belakang warnanya terlalu terang. Ini ada beberapa fitur yang bisa kita gunakan di tool ya. Kita bisa menggunakan di sini move ini ya, magic ya, magic lasso atau lasso sendiri. Kita seleksi dulu, bisa kita menggunakan yang ini pen tool ya. Kalau saya lebih suka menggunakan pen tool, atau kita menggunakan pen tool. Ini semua bisa untuk seleksi, atau ini rectangular melody. Nah, kalau saya pribadi, jika ingin mengoreksi warna, saya lebih cenderung memakai pen tool ya. Kalau kawan-kawan masih di sini ya berbentuk seperti ini, maka silakan klik kanan lalu pilih pen tool. Oke, di sini saya akan menggelapkan ya, menggelapkan area belakang. Nah, ini saya seleksi, saya klik tahan di sini, saya tarik terus, maka saya akan melingkari objek yang terlalu terang. Oke. Nah, setelah objek kita seleksi area background dari objek anak-anak ini, nah apabila kita langsung melakukan pengaturan warna, maka akan terlihat sangat jelas potongan daripada hasil editan, dan ini tampak sangat buruk. Dan lantas apa yang harus kita lakukan ya, kawan-kawan yang baru bergabung, ini saya tekan langsung zoom ya, bisa kawan-kawan tonton di video sebelumnya. Nah ini agar dia tidak terjadi seperti sambungan seperti ini, maka yang perlu kita lakukan adalah memfilter. Select factor ya, kita cari factor. Factor, saya lupa karena saya cenderung menggunakan kombinasi font tombol ya. Itu bisa diklik kanan juga nggak muncul ya. Berarti kita menggunakan kombinasi tombol aja, yaitu Shift F6 ya, tekan Shift F6 ya. Baik, coba kita cari lagi.
sembunyi di select modify factor ya. Kalau di sini Alt Ctrl D, kalau saya menggunakan Shift F6 ya. Nah, lantas kita masukkan radiusnya. Untuk ukuran-ukuran kecil seperti paspor dan sebagainya, kita gunakan vektor, yaitu antara 1 sampai 2. Untuk objek-objek pengaturan warna, ini kita gunakan radius yang cukup lumayan ya, 50, 100, 150. Karena vektor sendiri yaitu memiliki batasan sampai 250 ya. Jadi kalau saya ketikkan di sini 270, dia nggak mau ya, karena dia 0,2 sampai 250. Di sini akan saya beri apabila kita memberinya terlalu sedikit, saya contohkan yaitu 2, kita beri sedikit, maka hasil yang kita harapkan masih belum maksimal ya, masih terlihat ada jeda di sini. Nah, supaya tidak terlihat jeda, maka vektor ini kita isi dengan angka yang lebih besar ya. Misalnya modify vektor, saya isi 100 ya. Oke, saya Ctrl M aja ya, biar cepat. Nah, ini Ctrl M, kurvas ya. Oke, sekarang kita lihat perbandingannya. Nah, ini setelah kita vektor ya, kita sudah lihat di sini ya, dari awal seleksian kita, dia memvektor menyesuaikan. Sebelum di vektor adalah ini, setelah di vektor ya, ini bisa kita lihat di sini ya. Nah, ini sebelum di vektor, ini setelah vektornya kita isi, dan ini setelah kita kurvas ya. Nah, untuk menormalkan Ctrl 6. Selanjutnya di sini sudah kita buat agak gelap. Bagaimana kita mau menerangkan area depan? Apakah kita seleksi ulang lagi atau bagaimana? Nah, ini tidak perlu kita seleksi ulang, cukup kita klik select lalu kita pilih invert, maka dia akan berbalik menyeleksi area sebaliknya, yang mana kita telah menyeleksi area background, sekarang area foreground, area depan. Sekarang kita Ctrl M. Setelah ini bisa kita tambahkan ketajaman. Oke, saya input lagi. Saya ingin belakang lebih tajam lagi sedikit. Ya, lalu saya balance sedikit. Ya. Nah, jadi itu kawan-kawan ya, kita kombinasi. Nah, oke. Nah, bagaimana jika area yang sedikit di sini saja? Bisa kita seleksi, lalu kita vektor atau Shift F6 ya. Nah, vektor isikan lingkaran kita ini kecil, apabila bisa kita isi 100, dia akan menyesuaikan dengan yang kita butuhkan. Saya kurvas. Nah, itu. Nah, ini kita bisa lihat hasil ini sebelum ya, dan ini sudah. Nah, semua sudah kita edit ini. Nah, kita
ingin gambar ini lebih balan lagi ya, maka kita pakai custom kontras supaya gambarnya lebih cakep. Saya rasa cukup. Nah, di situ pengen kita kupas sedikit lah supaya dia agak sedikit ya. Nah, jadi kawan-kawan semua, ini tutorial kita ya mengenal daripada foto, dan kita sudah mengedit sebuah gambar dari sebuah gambar yang gelap ya, yang tidak balan, maka sudah kita balan, dan baik dan tidak hasil sebuah editing ditentukan daripada feeling kita sebagai seorang editor. Masing-masing editor foto itu tidak sama ya. Baik saudara sendiri mungkin lebih bagus, atau ada kawan Anda sendiri yang mengedit itu lebih bagus. Nah, jadi itu tergantung daripada insting kita masing-masing. Jadi saya cukupkan demikian cara mengedit warna ya, cara mengatur warna pada Photoshop, dan nantikan video-video selanjutnya yang akan kita bahas tentang bagaimana menyeleksi secara otomatis dan lain-lain. Oke, cukup sekian. Jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan silakan tinggalkan komentar. Dan saya ucapkan selamat mencoba.